kita mulai live malam hari ini ya. Aku izin matiin komennya di sini. Dan malam ini ada promo workshop super trader untuk bulan apa? Bulan April. April. Early bird hanya sampai Jumat nanti. Early bird 1 hanya sampai Jumat nanti. Investasinya naik hari Sabtu. Nanti aku kasih cara daftarnya. Just DM aku aja, WST aja sih. Oke ya. Oke, acaranya tanggal 18 sampai 19 April 2026. Oke, langsung aja teman-teman kita lihat IHSG-nya hari ini bagaimana. Hari ini IHSG-nya merah. Yang bikin turun ada saham Big Banks. Dengar orang ngorok kenceng banget grok. Brand. Tapi ada juga yang naik. Oke ya, kita lihat beberapa saham asing net sell 1,25 triliun rupiah di pasar reguler. Yang masih di net sell asing ada saham BCA. BCA tadi gap down, terus kemudian naik dikit tapi tetap ditutup merah. Masih sama view-nya, kalau buat trading masih slow melo-melo, kalau buat investingnya ya masih oke, masih valuasinya murah lah ya. Terus kemudian selain BCA ada saham yang di net sell asing ada BBRI 233 miliar. Oke, terus kemudian ada Archie di net sell 214 miliar, Antam 124 miliar dan CDIA 71 miliar. Kita mau lihat juga saham BBNI. BBNI hari ini turun 1,68%, masih terkoreksi. Terus kemudian ada saham BMRI. Ini merah tipis aja karena kemarin juga nggak naiknya nggak signifikan gimana. Kalau BBRI malah beberapa hari yang lalu pada tanggal berapa ini 10 sampai tanggal 18 September naik tinggi. View-nya buat saham banking nggak kemana-mana, masih sideways, masih slow melo-melo, jadi masih belum menarik buat trading. Oke. Nah terus saham apa aja yang menarik buat trading kalau gitu? Yang menarik buat trading masih sama kayak kemarin, saham-saham dari sektor komoditi. Dan hari ini aku mau bahas dari grup Hapsoro. Kalau sebelumnya aku ngebahas dari grup Bapak PP, ada grup siapa tuh? Ada grup Bakri. Kali ini grup Hapsoro. Siapa tuh? Hapsoro siapa sih? Suaminya Ibu Puan. Wih, ada bisnisnya yang di sektor komoditas yang juga menarik, trennya lagi menarik. Nah, yang menarik lagi selain itu di sektor consumer goods terimbas positif dengan MBG, ada saham lucu-lucu kayak Hoki, Aisa dan juga Nasi yang potensi aktif, yang masih aktif gitu ya. Tapi disclaimer resikonya lumayan gede gitu. Terus ada saham lainnya yang nanti aku juga akan bahas beberapa saham lain. Nah sebenarnya apa sih yang membuat market ini agak slow down gitu ya. Di Amerika juga lagi wait and see. Kemarin itu aku udah bahas sebenarnya ya. Jadi udah bahas di Amerika. Di Amerika tuh ada ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik apa sih di Amerika? Jadi hari ini, kalau kemarin aku bilang besok, berarti hari ini ya, akan ada keputusan Kongres Amerika yang ngebahas tentang anggaran kayak APBN-nya lah kalau di Indonesia ini. Nah, di mana anggaran yang diajuin pemerintah Amerika itu defisitnya gede 6%. Dan ini menjadi perdebatan, pasti akan menjadi perdebatan. Kenapa? Karena defisit yang cukup besar ini akan berpotensi nambah utang. Nah, kalau anggarannya masih dalam perdebatan dan tidak disahkan, maka bakalan berpotensi terjadi government shutdown. Nah, anggarannya nggak bisa dikeluarin. Hal ini bisa bikin investor itu jadi harap-harap cemas dan mengalihkan dananya ke emas yang mungkin dianggap safe haven. Terus Bitcoin bagaimana? Apakah dianggap safe haven juga? Mari kita lihat, kita intip sedikit bagaimana US stocks ya, arahnya gimana terkait dengan sentimen ini. Ini sentimen yang lumayan besar di Amerika. Apakah akan berdampak ke negara lain termasuk ke Indonesia? Ada dampaknya, tapi meskipun di Indonesia dampaknya saat ini kayaknya lebih gede
faktor dalam negeri deh. Teman-teman yang di TokTok yang di YT ke IGOI aku, INSTAGRM aku, @ellenmay_official. Kita lihat beberapa indeks Amerika. Saat ini lagi tertahan di area 46381, itu area sideways, area resistance-nya DJI atau Dow Jones Industrial Average Index. Terus kemudian kita lihat bagaimana kabarnya dengan Nasdaq Composite Index. Nah, ini juga sudah mulai slow down, teman-teman. Kalau biasanya naik terus, ini Nasdaq-nya sudah mulai tertahan juga. Ada satu resistance lumayan kuat di area 22.783 ya. Jadi resistance di sini nih. Ini lumayan kuat ya, di garis putus-putus di atas nih. Yang di TokTok yang di YT ke IGOI aku, @ellenmay_official. Nah, area ini berpotensi nahan dan berpotensi saham Amerika itu agak-agak slow down dikit setelah dia naik signifikan. Mari kita lihat indeks Amerika yang lain, yaitu indeks S&P 500 ya. Jadi indeks S&P 500. Nah, ternyata indeks S&P 500 ini gambarnya mirip banget juga dengan DJI dan juga mirip dengan Nasdaq, di mana ada penguatan indeks tapi penguatannya sudah mulai tertahan. Nah, di sini menunjukkan bahwa price discount all news. Jadi apa yang tercermin di chart ini mencerminkan semua yang terjadi di market. Nah, terus kalau di Indonesia sendiri gimana? Sebentar, saya mau nambahin di Amerika dulu. Nah, jadi akan ada data ekonomi Amerika malam hari ini. Job opening konsensusnya diperkirakan naik dari 7,1 juta jadi 7,18 juta lowongan pada Agustus 2025. Meskipun lowongannya diperkirakan naik, tapi levelnya itu dianggap masih di bawah rata-rata 1 tahun terakhir, yaitu sebesar 7,5 juta. Akhirnya pasar tenaga kerja Amerika ini masih cenderung melemah. Nah, kalau kita bicara tentang Consumer Confidence Index, ini konsensusnya naik dari 96 jadi 97,8. Consumer Confidence Index ini menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen. Artinya ini juga sebenarnya menunjukkan inflasi gitu ya. Nah, meskipun diperkirakan naik tapi angkanya masih di bawah 100. Jadi batasnya Consumer Confidence Index itu 100. Di atas 100 artinya optimis, kalau di bawah 100 artinya pesimis gitu. Jadi ekonominya masih bisa melambat di Amerika. Nah, kesimpulan sekilas dari proyeksi 2 data ekonomi Amerika yang nanti muncul jam 9 malam waktu Indonesia ini menunjukkan adanya perlambatan. Jadi bisa mendukung kebijakan The Fed menurunkan suku bunga atau lebih dovish. Dovish itu lebih ramah buat market, lebih disukai market gitu ya. Terus ada data lagi nih, rilis data PMI China September 2025 masih di bawah angka 50, naik dari 49,4 jadi 49,8. Mau lihat di sini yang di TokTok yang di YT, lihat ke IGOI aku ada data PMI manufaktur China. Kalau cuman angka sepertinya kok nggak afdol ya. Kasih lihat yuk chartnya bagaimana. Nah, ternyata meskipun masih di bawah angka 50, PMI manufaktur China ini dari NBS ini angkanya naik dari 49,4 jadi 49,8. Artinya banyak nggak sih kalau cuma ngelihat angka nggak kelihatan, ngelihat gambar jadi kelihatan. Yang di TokTok yang di YT, lihat di IGOI aku @ellenmay_official, ternyata naiknya lumayan. Nah, kalau misalkan kerjasama dengan Caixin Media dan S&P Global, angka manufakturnya seberapa nih? Beda nggak ya dengan angkanya dari NBS? Yuk mari kita lihat. Wih, ternyata angka dengan Caixin Rating Doc Manufacturing PMI-nya China itu udah di atas angka 50 ya. Jadi sekarang di angka 51,1 gitu. Jadi angkanya lebih optimis. Nah, bedanya apa sih angka PMI dari NBS dan Rating Doc ini? Bedanya tuh NBS cakupannya tuh lebih luas ya. Jadi NBS tuh yang tadi yang lebih pesimis, cakupannya lebih luas, memasukkan perusahaan besar dan BUMN dalam perhitungannya. Sedangkan kalau China Rating Doc ini hanya fokus ke perusahaan swasta kecil dan juga menengah. Nah, jadi kalau mau ngelihat gambaran yang lebih menyeluruhnya, ini dilihat yang NBS. Nah, terus kalau yang non manufaktur gimana? Kalau data dari NBS, data NBS angkanya di angka 50,3 jadi 50. Ini yang non manufaktur dan termasuk perusahaan jasa ya. Oke, di bawah 50 ya. Jadi
ini China non-manufacturing PMI-nya. Oke, kesimpulannya gimana sih sebenarnya data dari China ini? Kalau kita perhatikan, China ini ada sedikit perbaikan dari perekonomiannya gitu, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, kita nanti mau bahas nih saham-saham yang masih potensial di Indonesia. Tapi sedikit aku mau update dulu tentang beberapa saham perbankan di Indonesia. Ya, jadi apa sih yang bikin saham perbankan di Indonesia itu turun? Ada beberapa sentimen negatif yang mempengaruhi sektor perbankan Indonesia. Yang pertama, pemotongan suku bunga oleh Bank Indonesia pada September 2025, awalnya dulu banget pas pemotongan suku bunga impactnya tuh positif. Nah, tapi setelah pemotongan suku bunga terus, meskipun tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi ini menambah kekhawatiran pasar. Kenapa? Karena kalau pemotongan berlebihan, dianggap berlebihan itu bisa menimbulkan inflasi dan dampaknya terhadap margin bunga bersih bank. Ya, jadi terhadap keuntungannya dari sektor perbankan itu sendiri, itu yang pertama. Jadi itu mempengaruhi sektor perbankan, kenapa hari ini big banks-nya banyak turun. Kemudian yang kedua, pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah itu melemah lebih dari 3% pada tahun 2025, itu dipicu oleh intervensi Bank Indonesia yang kemarin sempat mengejutkan pasar dengan pemotongan suku bunga masih akan memotong suku bunga lagi. Jadi satu perhatian terhadap stabilitas fiskal dan juga independensi dari Bank Sentral, beberapa menyoroti hal itu. Nah, ada update lagi dari sektor perbankan, Kopdes Merah Putih ya. Pemerintah sudah ngumumin bahwa BRI, Bank Mandiri, BNI dan juga BRIS ini mulai akan nyalurin kredit ke Kopdes Merah Putih atau Kopdes MP mulai pekan depan buat tahap pertama. Kalau ada kata tahap pertama berarti kemungkinan akan ada tahap kedua dan berikutnya. Nah, porsi pembagiannya gimana? Untuk BRI itu 400 miliar, untuk 400 koperasi, jadi kemungkinan satu koperasi itu dapat 1 koperasi dapat 1 miliar. Kemudian Bank Mandiri 310 miliar untuk 310 koperasi, sehingga kemungkinan satu koperasi dapat 1 miliar. BNI 300 miliar untuk 300 koperasi, ya berarti satu koperasi 1 miliaran. Dan BRIS 54 miliar untuk 54 koperasi, berarti totalnya ada berapa koperasi? Ada 1064 koperasi. Ya, jadi 1064 koperasi untuk tahap pertama, atau ini setara dengan 1,06 triliun rupiah gitu ya. 1,06 triliun rupiah ini 24% sebagai modal dan 76% untuk operasional. Nah, targetnya gimana? Ini sumbernya dari CNN ya, kita lihat dari CNN ya. Jadi targetnya untuk target awal sebesar 20-23 ribu koperasi di 2025. Tapi untuk pencairan dana tahap awal tuh dimulai dari 1000 koperasi dulu gitu buat launching. Harapannya 1064 tadi ya, harapannya ke depan bisa mencakup 80.000 desa di Indonesia. Nah, efeknya apa ke bank-bank Himbara? Yang pertama, penyaluran kredit itu memang naik, memperbesar loan book-nya Himbara. Yang kedua, diversification untuk kredit ya, jadi kreditnya jadi lebih tersebar ke masyarakat kelas menengah bawah, tidak fokus ke korporasi besar saja. Tapi yang ketiga, selain plusnya tadi ada minusnya juga, ada tantangan kredit macet, di mana penyaluran kredit melalui Kopdes yaitu segmen mikro ini dinilai punya risiko kredit macet yang lebih tinggi, maka NPL bank bisa lebih naik untuk NPL Bank Himbara. Yang di tok-tok yang di ET, mari kita lihat di IGOI. Aku akan bahas untuk saham-saham lain, akan ada chartnya di situ. Nah, masih ada update sedikit dari pemerintah kita, Pak Purbaya optimis ekonomi Indonesia di kuartal 4 itu tumbuh 5,5% gitu. Nah, keyakinan ini tuh kenapa bisa muncul ya? Muncul meskipun ekonomi di kuartal 3 2025 itu diperkirakan melambat, hanya tumbuh 0,95%. Secara kuartalan 4,8% secara tahunan. Angkanya menurun cukup tajam dibandingkan kuartal 2 yang tumbuh 4,04% kuartalan dan 5,12% secara tahunan. Aku mau nyebut angka 5,12% tuh saya jadi teringat ada beberapa pihak yang mempertanyakan Selios atau apa ya, dan beberapa pihak yang lain bilang 4,7 atau apa gitu ya. Jadi mungkin angkanya mungkin agak-agak dipertanyakan. Serta
pertumbuhan yang sangat signifikan itu tadi angkanya tuh agak-agak berlawanan dengan first quarter 2025 yang terkontraksi 0,98% kuartalan. Nah, apa alasan Pak Purbaya optimis? Optimisnya antara lain aliran modal asing yang kemungkinan makin deras masuk ke pasar keuangan Indonesia yang katanya akan mendorong penguatan IHSG. Ya, mari kita lihat nanti. Kemudian yang kedua, kata Pak Pur, ya Pak Pur optimis karena kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional yang masih solid. Saya nggak tahu ngelihatnya dari mana, mungkin saya perlu cari tahu lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan konsumsi masyarakat yang biasanya menguat menjelang akhir tahun dan mungkin juga karena tidak ada kenaikan cukai rokok. Efeknya apa sih sebenarnya tidak adanya kenaikan cukai rokok itu berdampak pada banyak orang buruh dan pekerja di industri ini gitu. Jadi mungkin bisa meningkatkan daya beli dan juga menekan adanya rokok ilegal itu mulai sangat-sangat dibatasi peredarannya. Hopefully ini bisa berdampak positif buat industri rokok yang banyak orang bekerja di situ. Jadi berpengaruh mungkin ya terhadap kesejahteraan banyak orang. Dan adanya subsidi-subsidi, stimulus-stimulus gitu ya. Kemudian yang berikutnya realisasi belanja pemerintah itu cenderung lebih tinggi di Q4 dan stabilitas inflasi yang ngedukung daya beli masyarakat ya. Kita doakan saja supaya semoga berhasil gitu ya yang dicita-citakan. Terus bicara tentang Patriot Bond, ini puluhan konglomerat menopang Patriot Bond ya. Jadi ada Antoni Salim masing-masing Antoni Salim, Prayogo Pangestu, Aguan, Franky Wijaya, Boy Tauhir, Edwin Surajaya itu masing-masing 3 triliun semua. Terus Budi Hartono Jarum 3 triliun, Priyono Sugiarto Astra 3 triliun. Nah, kalau mau ngelihat ini datanya ada di sini, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, lihat di Igoy aku nih ya di sini ya. Ini aku nggak sebutin satu-satunya, ada William Katuari, Wings, Datu Tahir Mayapada dan banyak lagi ya. Ini cuman disebutkan 16 saja gitu. Jadi meskipun imbal hasilnya kecil 2%, sepertinya para konglo ini pada berbondong-bondong untuk membantu Indonesia ya untuk makin maju. Jadi total angkanya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 3. Tolong dihitungin dong, Bim nonton kan ya, tolong dihitungin totalnya berapa nih. Intinya sih ada banyak lah, ada berapa T itu tolong dicek. Oke, terus aku mulai mau ngebahas saham-saham dari grup Hapsoro, jeng-jeng. Yang di TokTok Diet ya, langsung aja ke Igoy aku @LNMay_official. Jadi meskipun kondisi di pasar masih begini, investor asing masih net sell, saham-saham perbankan masih belum bergerak, masih banyak pertanyaan dari masyarakat tentang berbagai kebijakan pemerintah atau investor. Banyak bertanya-tanya tentang kebijakan pemerintah yang kita juga nggak ngerti ya arahnya bagaimana. Kita mendoakan semoga bisa berhasil, tapi masih banyak saham yang potensial. Kalau kemarin-kemarin kita ada membahas dari berbagai grup, aku hari ini mau bahas dari grup Hapsoro. Apalagi kalau bukan Raja dan Ratu. Yang di TokTok, yang di YT langsung ke INSTAGRAM aku, namanya @ellenmay_official. Dan jangan lupa follow Igoy-nya mtrade.us juga untuk belajar US stocks dan mtrade_id untuk Indo stocks. Mari kita lihat saham Raja. Hari ini meroket sekitaran 14,86% setelah sempat sideways lumayan signifikan. Raja awalnya juga sempat rally bersama dengan sektor yang lain, baik dari grup Bakri, grup PP, grup Pak Boy Tohir, saham-saham grup ADRO, grup Adaro ya. Jadi waktu itu di awal di pertengahan tahun ya, dari April sampai Juni itu sempat naik, habis itu sideways lama dan hari ini baru mulai muntuk-muntuk breakout lagi. Sebenarnya belum bisa dibilang breakoutnya tuh angkanya di 32, tadi breakout sedikit tapi terus turun lagi, cuman volume transaksinya hari ini gede banget gitu ya. Nah, jadi untuk Raja sendiri ini ada sentimen positif apa sih sebenarnya? Raja ini ada ekspansi melalui grup Havar bersama dengan Petro. Habis ini kita lihat Petro. Jadi Raja bersama dengan Petro ngakuisisi PT Havar Daya Konstruksi atau HDK dan juga PT Havar Daya Samudra atau HDS. Kepemimpinannya Raja itu
49% dan Petro 51%, masih gede Petro. Kalau mau nanti kita lihat juga Petro ya. Tujuannya buat memperkuat posisinya Raja dalam bisnis infrastruktur lepas pantai ya, dan juga di sektor logistik maritim. Let me check. Oke. Nah, terus ada lagi nih. Yang kedua ya, ada spin-off anak usahanya sukses. IPO Ratu pada Januari 2025 kemarin tuh dia memperkuat posisi Raja sebenarnya di sektor energi, minyak, dan gas. Kenapa? Karena Raja tuh mempertahankan kepemilikannya 70%. Otomatis kalau dana IPO tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Ratu, maka kinerja Raja bisa ikut terkerek gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pembayaran dividennya tuh lumayan konsisten. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat dividennya Raja ini untuk tahun buku 2025, teman-teman bisa lihat di Ikoi aku ya. Ini tim aku kasih lihat ada datanya di sini. Meskipun yieldnya tidak terlalu besar yang di TokTok yang di YT ke Ikoi aku Land Manders per official, perhatikan untuk tahun buku 2020 sampai 2024 ini meskipun dividen payout ratio-nya makin kecil, tapi yieldnya makin gede gitu. Nah, jadi tidak sebesar Akra, tidak sebesar VTBA, tidak sebesar AAD ke depan, tidak sebesar ASII juga gitu ya. Cuman lumayan angkanya, tapi masih di bawah sukuk, di bawah obligasi. Menurut aku sih kok lebih cocok ditradingkan daripada untuk dividen investing gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas Ratu. Buat yang masih belum familiar dengan Raja ini sebenarnya dia itu emiten apa sih sebenarnya? Raja tuh urusannya rukun Raharja. Kalau Ratu, Raharja Energi Cepu. Nah, jadi bidang usahanya tuh mirip-mirip. Kalau Raja tuh dia bidang usahanya tuh energi dari hulu ke hilir. Nah, kalau Ratu tuh energi minyak dan juga gas bumi. Nah, kalau Raja dia tuh perusahaan yang nyediain energi terintegrasi infrastruktur gas, perdagangan gas, pembangkit listrik, bisnis hulu energi. Sedangkan Ratu tuh perusahaan holding yang mengelola investasi di sektor minyak dan gas dan kepemilikannya di Blok Cepu dan juga Blok Jabung. Kinerjanya gimana dan kompetitornya siapa aja? Habis ini aku akan bahas kompetitorsnya Raja, tapi aku mau bahas dulu nih Raja ini technical charts-nya bagaimana, dan setelah itu aku akan bahas tentang Ratu ya, terus habis itu aku akan bahas tentang competitorsnya. Jadi Raja hari ini ada breakout beberapa kali sebenarnya, tapi breakout resistance yang kedua gagal ya, jadi yang confirm cuman satu doang, dimana breakoutnya di level 2960 dan volume transaksi lumayan gede, dan M-Trade tadi juga dapat di situ. Kemungkinan kalau breakoutnya kayak gini dia bisa lanjut menguat sampai level 4000, bahkan bisa sampai 4400. Disclaimer on, kapan belum tentu dalam pergerakan sehari, bisa jadi besok malah mungkin akan ada retracement, dan retracementnya bisa menjadi kesempatan, apalagi kalau retracement atau turun dengan volume transaksi yang kecil dapat di angka 2960 atau di 2880 itu beautiful. Oke, nah terus sekarang kita mau ke Ratu. Raharja Energi Cepu ya. Nah, beda dengan Raja. Kalau Ratu tuh tadi dia mantul tuh mantul dari area supportnya. Bisa di watch juga sih, tapi yang chartsnya tadi udah breakout itu Raja gitu ya. Jadi untuk Ratu sendiri kehalang resistance 6525, tapi tetap menarik untuk di watch karena memang sektor ini ya, sektornya si Raja dan Ratu ini lagi gerak gitu. Jadi Ratu itu bisnisnya bukan sebagai pengelola tambang migas, tapi dia itu berinvestasi di 2 blok produksi migas. Nah, pertama blok Cepu dikelola Exxon Mobil, kedua tuh blok Jabung, dia tuh dikelola PetroChina. Jadi dengan bisnis migas non-operator ini dinilai punya resiko operasional yang lebih rendah, apalagi reputasi Exxon Mobil dan PetroChina tuh dinilai bagus. Nah, ada potensi peluang merger dan akuisisi ya. Jadi meskipun saat ini status Ratu tuh masih jadi investor pasif di blok migas Cepu di Jabung, perusahaan tuh berencana untuk menjadi operator migas di 5 tahun ke depan. Maka ada peluang Ratu itu akan mencari target blok migas ke depan melalui strategi merger dan akuisisi. Jadi perusahaannya akan
makin oke pastinya. Nah, nanti aku akan bahas lagi sahamnya Pak Hapsoro apa yang potensial. Tapi sebelum membahas saham Pak Hapsoro yang lain, aku mau ngebahas tentang kompetitornya atau peersnya Raja dan Ratu dulu. Yaitu ada beberapa. Yang pertama dari Medco Energy International, kemudian yang kedua ENRG, Energi Mega Persada, 3 PGN perusahaan gas negara atau pegas, dan juga perusahaan utility dan juga energi lainnya gitu ya. Nah teman-teman yang di TokTok yang di ETF langsung aja ke IG aku @elme_official. Mari kita lihat yang pertama adalah Medco. Oke, Medco ya, ini salah satu perusahaan migas yang lumayan besar lah di Indonesia. Ini alasan dianggap sebagai peersnya tuh digunakan sebagai acuan valuasi ya, untuk Ratu sejalan dengan segmen energi dan migas. Nah, sama halnya dengan Ratu ini dan Raja, saham ini udah naik duluan lah kira-kira, udah uptrend duluan. Yang di TokTok yang di ke IG aku @elme_official. Dan aku ngelihat pattern kayak gini tuh aku suka, cakep patternnya, supportnya di level 1320-an. Jadi kalau ada support di area ini, di sini, menarik banget ya. Di area 1320 ini menarik gitu. Jadi wait and see di area tersebut gitu. Nah mungkin bisa juga agak-agak wait and see sampai ke level 1300-an. Nah kalau diperhatikan secara volumenya juga masih konvergen loh, hijau tinggi gitu. Oke, terus Medco bisa sampai berapa? Alih-alih saya menjawab Medco bisa sampai berapa, saya akan jawab stop lossnya di level berapa. Jika breakdown dari 1320 ya, kalau ditanya sampai berapa sih, yang ngejawab bisa suka-suka sampai berapa. Pertanyaannya, kapan tercapainya Medco? Kalau kamu tanya bisa sampai berapa? Sampai 1500 bisa dalam waktu kemungkinan kurang dari 1 bulan. Bisa sampai 1700 bisa dalam rentang waktu berapa? Kemungkinan sekitar 3 bulanan atau lebih, atau mungkin malah kurang. Ya, jadi sebenarnya patternnya masih uptrend dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjangnya, dalam jangka menengah panjangnya itu sebenarnya patternnya dia masih sideways tuh, banyak banget resistance-nya. Jadi kita memanfaatkan untuk trading jangka pendek dan jangka menengah. Coba kita lihat M-Trade ada hold Medco. Jadi Raja itu alternatif buat yang belum dapat Medco ya. Ini Medco kita cuan 11-15% dan kita sedang menunggu retracementnya sekitaran level 1315. Kemudian ENRG, Energi Mega Persada. Nah, perhatikan di sini ENRG atau Energi Mega Persada di sini ya. Ini di level berapa? Di supportnya di level 655 tapi agak jauh ya di situ. ENRG ini dia produsen migas independen, jadi salah satu peersnya juga untuk Raja dan Ratu. Nah, area retracement yang menarik di area 7.200 dan M-Trade udah sempat cuan sekitaran 148%. Beberapa waktu yang lalu profit takingnya sekitaran bulan Agustus kalau nggak salah, dan kemarin udah masuk lagi. Mari kita lihat di M-Trade ini ENRG cuan berapa saat ini, 20-27%. Beberapa waktu yang lalu ENRG-nya sudah terjual dan ini cuan terus. ENRG-nya 8-15%, 0-3 dan 130-141. Ralat 141 bukan 148. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke IG aku untuk lihat chartnya. Jadi saham-saham ini selain Raja, Ratu, Medco dan juga ENRG ini masih layak untuk ditunggu retracementnya. Ratu yang belum naik signifikan. Jadi Ratu itu kalau mau diperhatikan di harga-harga sekarang mungkin masih belum ngegas lah kira-kira kayak gitu. Yang lain teman-temannya udah ngegas. Apakah besok atau lusa atau kapan gilirannya Ratu yang nggak tahu, mari kita lihat aja. Yang di TokTok yang di YT mari kita lihat di IG aku elme_official. Oke, terus kemudian mari kita lihat Pegas, PGAS, Pegas ini distribusi dan infrastruktur gas.
Raja terlibat di bisnis gas dan infrastruktur gas, jadi Pegas ini termasuk salah satu peers atau kompetitor dari sektor yang sama. Nah, perhatikan beberapa kali Pegas itu nyentuh area berwarna hijau ini, dan ini merupakan support yang kuat. Kalaupun breakdown sebenarnya area 1665 juga masih oke. Cuman Pegas ini dari dulu gerakannya agak-agak sideways, slow melo-melo gitu, mungkin karena dia nggak tahu ya apa karena saham komoditas tapi BUMN ya. Agak lambat-lambat. Kalau aku perhatiin PTPA juga sama, saham komoditas gerakannya juga agak lambat-lambat gitu, slow melo-melo gitu. Nah, ini Pegas ini meskipun dia slow, dia masih di area support, dan turunnya kok makin lama makin kecil gitu. Jadi mungkin bisa di watch. Kalau tadi Medco dan ENRG udah naik tinggi, ini dapat nih satu yang lagi di area retracement. Disclaimer teman-teman semuanya, stop loss jika turun atau jatuh di bawah 1665. Yang di tok yang di detail langsung ikut aku @ellenmay_official. Oke, terus untuk sektor migas dan energi terintegrasi, apalagi nih peersnya, ada Elnusa atau Elsa, jasa migas anak usaha dari Pertamina. Mari kita lihat Elsa apa kabarnya non Elsa ya. Jadi Elsa ini dia juga chartsnya sama nih, bagus sebenarnya. Cuman yang aku agak kurang suka dari Elnusa ini, ekornya lumayan banyak, baik ekor atas maupun ekor bawah. Artinya saham seperti ini tuh kadang-kadang dia ngeprank, kalau pas dia naik jangan dihajar di atas ya gitu. Jadi jangan dihajar di atas gitu. Nah, jadi kalau mau buy si Mbak Elsa ini di area retracement sekitaran 488 atau malah di area 480. Nah, kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang lain tadi disebut ada Medco, ada apa lagi tadi, ENRG, terus ada apa lagi ya tadi, Pegas, secara chart masih menarik tiga itu. Oke, terus kemudian oh ya, aku mau bahas PGEO, Pertamina Geothermal Energi sama Petro yang tadi belum dibahas ya. PGEO. Oke, mari kita bahas PGEO. Dan jangan lupa saham Pak Hapsoro masih ada lagi. Oke, terus sektor migas aktif tuh karena apa? Nanti aku akan bahas lagi ya. Oke, mari kita lihat PGEO. Mantul dikit ya. Jadi sentimen utama PGEO ini ada green hydrogen, mulai pilot project di Ulu Belu Lampung, target produksinya 2026, kerjasama dengan Toyota untuk ekosistem hidrogen hijau. Ini bagus sih. Terus ada ekspansi kapasitas, targetnya 1 GW dalam 2 tahun. Dividennya sekitar 85% dari laba. Tapi kalau dihitung dividen payout ratio-nya kayaknya kecil deh, karena per lembarnya 53 per lembar saham. Masuk indeks ESG Sri Kahati dan juga top 50 ESG global, environmental and social. Oke, terus kemudian kalau kita perhatiin, meskipun di sini pattern gedenya kayak head and shoulders, tapi sebenarnya dia retracementnya udah lumayan panjang buat PGEO ini ya. Jadi kita bisa watch, justru malah ada pattern seperti double bottom di bawah gitu ya. Jadi PGEO ini dia ada diversifikasi beyond electricity, dividennya ya lumayan oke lah. Kemudian citra ESG-nya bagus pada di masa saat ini. Terus kemudian ada dukungan transisi energi. Nah, tapi ada resiko nih, PGEO ini biaya proyek tinggi, realisasinya butuh waktu, kinerjanya jangka pendek melemah gitu. Nah, terus kemudian aku mau bahas ada sentimen positif lagi buat sektor migas terus ya. Ternyata ada sentimen positif lagi dari luar negeri gitu ya, dari global. Apa tuh? Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Nah, jadi harga minyak yang mengalami
kenaikan beberapa waktu yang lalu itu disebabkan oleh gangguan pasokan akibat serangan drone Ukraina yang nyasar infrastruktur energi Rusia, udah pernah aku bahas ini, dan juga kebijakan pembatasan ekspor dari Rusia. Terus harga minyak yang lebih tinggi itu bisa meningkatkan pendapatan dan margin keuntungan buat perusahaan migas. Habis ini kita akan cek ya untuk harga minyaknya bagaimana. Selain itu juga sudah pernah saya bahas, mari kita sambil buka harga minyak yang di tok-tok yang di ke IKOI aku. Ini UK Oil, harga minyak 2 hari ini agak melemah, tapi beberapa waktu yang lalu sempat naik, meskipun saat ini diakhiri dengan kondisi sideways. Ini UK Oil atau Brent Crude Oil, terus kemudian ini ada US Oil, mirip-mirip juga chartnya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat naik di sini. Impactnya lebih ke laporan keuangannya gitu ya. Terus anggaran untuk sektor energi sendiri naik hampir 2 kali lipat di sekitaran 402,4 triliun untuk peningkatan lifting migas. Dan pernah tak bahas juga program energi hijau, PLTU, pengembangan program biodiesel, subsidi energi, BBM listrik, dan LPG 3 kg. Nah kemarin aku juga ada ngebahas tentang biodiesel ya, kaitannya dengan EU atau ngapain sih Ra? Bunyi-bunyi ya, jadi ada kaitannya biodiesel di EU, di mana Europe Union ini mereka melakukan banding gitu loh, dengan adanya tarif biodiesel Indonesia 8-18% dianggap menguntungin Indonesia tapi merusak lingkungan, dan juga mereka nggak bisa bersaing karena murah banget buat Indonesia. Ini jadi katalis positif buat sektor biodiesel Indonesia dan juga buat CPO. Oke, nangkep teman-teman semua. Jadi sektor migas itu menarik, dan juga untuk biodiesel itu yang diuntungin sektor CPO ya. CPO itu ada Ali, LSIP, SIMP, SSMS, Tebla. Terus emiten energi yang punya produk biodiesel itu ada Mgro, Japfa, dan juga Gosco. Jadi bukan cuma sektor CPO doang. Terus emiten energi yang terintegrasi, sekali lagi ada kaitannya dengan biodiesel tuh ada Medco, lagi-lagi Raja, Rukun Raharja, dan juga PGEO. Nah, perhatiin beberapa emiten tuh aku sebut dengan berbagai sentimen yang berbeda-beda, yang dimana semuanya tuh memberikan satu sentimen positif untuk sektor energi. Nah, jadi Medco Energi dan juga Raja atau Rukun Raharja ini kadang dikaitkan dengan program energi baru terbarukan meskipun bukan pemain utama biodiesel. Kalau PGEO gimana? Ini nggak langsung, dia lebih ke energi hijau non fosil. Nah artinya yang paling diuntungin langsung adalah emiten sawit besar yang punya fasilitas biodiesel seperti Tebla, Embro, Ali, Alsip, dan juga SIMP. Jadi belok ke sektor CPO. Sedikit disclaimer, ini bukan satu rekomendasi buy and sell. Untuk tahu level buy and sell-nya bagaimana, langsung aja teman-teman belajar di M-Trade Academy atau ikut webinar M-Trade Start gratis. DM aku EMTRADE-START. Mau ngasih tahu juga untuk workshop super trader yang mau ketemu saya langsung di April 2026 ya, tepatnya pada tanggal 18 sampai 19 April 2026, langsung aja DM aku WST karena early bird 1 dibuka dan sampai hari Jumat nanti, hari Sabtu nanti investasinya naik. Jadi early bird 2 kira-kira seperti itu, mumpung masih ada seat ya. Masih jauh-jauh hari masih ada seat. Kalau tiba-tiba berhalangan gimana? Bisa di reschedule, bisa diganti nama. Dan kalau kita ada yang kebetulan mau gantiin ya kita akan cariin penggantinya, tapi nggak janji ya. Oke. Nah jadi bisa di reschedule juga dan bisa online, bisa ngikutin online juga. Kalau kepengen banget ikut tapi berhalangan bisa online. Oke ya. Ada sentimen positif juga untuk Medco dan Pegas tadi aku udah bahas ya. Jadi program pemerintah yang memperluas jaringan pipa dan meningkatkan konsumsi gas domestik. Tadi chartnya aku udah bahas, tapi aku mau disclaimer ya teman-teman, banyak banget sentimen positif untuk sektor migas dan juga EBT, energi baru terbarukan. Tapi bukan berarti saham-saham ini nggak bisa turun ya, masih bisa turun, pergerakannya masih bisa, akan ada retracement kira-kira kayak gitu. Jadi contohnya aku mau, oh ya sahamnya, hampir kelupaan, sahamnya Pak Habsoro yang belum dibahas. Mari kita lihat saham BUFA.
Jeng-jeng, disclaimer, nggak nyuruh kamu beli ini. Bufa. Bukit Uluwatu Villa TBK. Wah, ini beda sektor ini. Loh, hotel. Hotel. Belum breakout sih, patternnya ya model-model kayak gini, flag, terus ini konsolidasi flagnya kecil gitu ya, lagi retrace tadi. Jadi Bufa ini ada story, dia berencana mengakuisisi 55% saham PT Bukit Permai Property untuk pengembangan produk properti di Uluwatu Bali. Jadi BPP sendiri itu merupakan pengembang properti dengan luas lahan sekitar 19,3 hektar. Nah, aku sambil ngegambar chartnya Bufa, aku sambil cerita ya, gitu. Nah, terus kemudian, sebentar ya. Oke, ini seandainya breakout, tapi belum tentu breakout, bisa breakdown juga. Oke, jadi kalau breakout, upside-nya mungkin bisa sampai ke 665 sampai ke 730, bisa gagal breakout nggak, bisa breakdown di bawah 500, batasi resiko gitu. Nah, buat melaksanakan akuisisi itu tadi, Bufa tuh ngebuka peluang buat melakukan right issue. Right issue tuh menerbitkan saham baru gitu, sekitar 4,8 miliar saham dengan nominal 50 per lembar saham, dan hasil dapat dana sekitar 240 miliar. Biasanya sih kalau ada right issue kayak gitu, itu malah menimbulkan dilusi negatif buat pemegang saham kalau nggak nebus gitu. Tapi ya chartnya lagi sementara masih oke. Asal nggak breakdown 500 sih jauh sih. Nah, jadi grup gurita bisnisnya Pak Hapsoroh itu ada Raja, Ratu, Bufa, disclaimer ya. Terus ada Mina sini, uang nih kode sahamnya, dan juga PSKT. Cuman yang menarik secara charts itu mungkin yang 3 itu tadi, dan disclaimer teman-teman semuanya, meskipun menarik sentimennya, chartsnya atau apapun, bukan berarti tidak bisa turun. Makanya kalian harus belajar dulu ya. Aku tadi lihat videonya Pak Purbaya di interview Bloomberg Technos, ditanya gimana nih Pak terhadap responnya terhadap anak-anak muda yang trading kripto, sebenarnya kripto saham sama aja. Beliau bilang belajar analisis teknikal, mantap bener. Oke, mari kita bahas tentang ESA, masih di sektor yang sama. Mari kita lihat ESSA. PT ESA Industries Indonesia TBK. Oke, ini dia bisnisnya mengoperasikan kilang LPG yang ditok-tok di YT. Yuk belajar di Ikoy biar kelihatan chartnya juga gitu. Milik swasta terbesar di Indonesia dan punya pabrik amonia melalui anak usahanya PT Panca Amara Utama di Banggai, Sulawesi gitu. Nah, jadi produk yang dihasilkan tuh mencakup LPG, terus kemudian kondensat, amonia, propana, bahan kimia, dan juga bahan kimia hilir terkait gitu ya. Nah, jadi dari ujung ke ujung. Terus kemudian lokasi fasilitas LPG-nya tuh di dekat Palembang nih, garis merah ada artinya. Aku coba menggambar sedikit sambil aku cerita tentang ESA, nanti aku jelaskan arti gambar ini apa. Jadi produk yang lokasi fasilitas LPG-nya tuh di dekat Palembang, Sumatera Selatan. Dan dulu namanya sudah ESA Perkasa, sekarang jadi ESA Industries Indonesia. Nah, pemilik saham signifikan, salah satu pemilik terbesarnya adalah Garibaldi Thohir atau Pak Boy Thohir dengan kepemilikan hingga 14,55%. Belakangan ini saham-saham beliau, geng ATRO itu bergerak gitu ya. Oke. Yuk mari kita bahas tentang ESA, dan aku kepengen belok ke sahamnya Pak Boy Thohir abis ini gitu. Kemana-mana nih pikiranku. Mari kita lihat ESA ini lucu chartnya, malu-malu meong mau breakout dari level 710. Nah, jadi si ESA ini ya, kita ada trade beberapa kali nih ya. Kita nyolong start di bawah, kita nyolong start. Untuk jangka pendeknya kita udah jual tadi ya, karena kita lihat dia nggak kuat breakout dari resisten atas di 710. Tapi untuk jangka menengahnya kita masih ada hold untuk ESA. Mari kita lihat ESA memang menggemaskan dia consolidationnya. ESA kita lihat ya.
Jeng jeng. Ayo refresh token, muter-muter M-Trade, mari M-Trade. Muter-muter. Trading ideas, jangan-jangan di sini nih. Ya. Mari kita lihat. Hayya, internet lama amat, mohon maaf teman-teman semuanya. Mohon maaf teman-teman semuanya, internetnya lambat banget sih. Oke, mari kita lihat. Esa, ya ampun, muter-muter terus. Hari ini aku berkutat dengan internet. Ya, ambolah ya wes, aku ukur pakai ini aja. Pakai info lain ini ya. Ya, jadi kira-kira ketahuan. Ini kita cuan sekitaran 14% lah, kurang lebih 13 sampai 14%. Sambil kita masih jaga-jaga sih, jangka menengahnya ESA ini dia masih bisa loh tiba-tiba kalau bisa retrace. Meskipun hari ini tuh tadi hijau banget, volumenya tinggi. Habis itu ditutup merah tipis, volumenya jadi kelihatan jelek, jadi merah gini. Padahal tadi sebenarnya merahnya tuh di akhir sesi dikit doang, banyak hijaunya. Yang di top-top yang di TKI koi aku, @LNW_official. Nah, jadi gimana nih si Esa nih kalau tadi udah misalkan ada yang buy break atau rapopo? Hehehe, gak popo, santai aja. Tapi kalau kamu bisa dapat di harga di bawah 555, 560 sampai 520 itu ciami. Ya, ciami 560 sampai 520. Jadi kalau misalkan dia turun lagi nggak usah takut, sebenarnya yang bikin takut itu adalah kegedean duitnya masuk ke situ. Mari kita ngomong-ngomong saham Pak Boy Thohir, kita ngintip dikit daftar saham Pak Boy Thohir. Ada ESA tadi, kepemilikannya kurang lebih sekitaran 14,55%. Ada ADRO yang ganti nama Alamtri Resources Indonesia Tbk, Adaro Energy Group, ADMR, Adaro Minerals Indonesia Tbk, AADI, Adaro Andalan Indonesia Tbk, kemudian BFIN, PFI Finance, WOMF atau Wahana Otomitra Multi Arta Tbk, terus Trim Mega Sekuritas. Wah, Trim Mega Sekuritas. Oke ya, Pak Boy Thohir punya saham sekitar 34,64% di perusahaan sekuritas ini. Terus kemudian GoTo tuh ada juga Pak Boy Thohir di situ yang ditotok di YT, penasaran sama chartnya ke Ikoy aku _official ya. Jadi punya meskipun porsinya relatif kecil. Kemudian MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk, kenapa turun gitu? Yang lain naik, sempat naik, kenapa dia nggak naik gitu ya? Kemudian Palm ya, kemudian Palm itu Provident investasi bersama Tbk. Aku kayaknya nggak akan bahas semuanya deh karena malam hari ini aku lagi mood bicara tentang lagi-lagi sektor komoditas dan juga EBT, energi baru terbarukan. Jadi sektor-sektor finance dan sektor yang aku lagi nggak mood bahas, aku nggak bahas. Oke, mari kita lihat ADRO. Mari kita lihat ADRO. Sudah ditinggal AADI, ditinggal atau dilepas ya, spin off. Core bisnis yang tetap ada di ADRO yang ditok-tok dia kayak gue _official. Batu bara thermal coal. Jadi ADRO atau Alamtri namanya ganti. Ini masih salah satu produsen batu bara thermal terbesar di Indonesia dan Asia, fokusnya ke pembangkit listrik atau power coal. Pembangkit listrik power plants-nya melalui Adaro Power mengelola PLTU ya, jadi termasuk PLTU mulut tambang dan juga mulai merambah ke energi terbarukan, mulai merambah ke EBT. Mungkin yang gemes sama ADRO, ini aku sambil menggambar sambil bercerita, dia tertahan di support 1620 sampai 1640. Kita melihat mulai ada perbaikan di sini, perbaikan tren sedikit, belum uptrend, tapi tanggal 23 September mulai ada aktivitas. Jadi teman-teman yang menyangkut di ADRO di sini mungkin akan ada harapan karena mulai ada tanda-tanda activity di sini. Yang baru aja beli stop loss pastinya jika jatuh di bawah 1620. Sementara ini angka 1620, 1640 masih jadi angka yang menarik dan kita tidak invest di sini, kita trade aja. Dan kemudian jasa pertambangan, dia ada di jasa pertambangan dan juga logistik, yaitu lewat SIS atau Sabta Indra Sejati. Nah, buat kontraktor tambang, terus armada logistik, pelabuhan, terus barging juga untuk mendukung rantai pasokan batu bara. Nah, terus ADRO ini core bisnisnya itu ada aluminium smelter di Kalimantan Tenggara, ya di Kaltara gitu. Jadi ADRO ini lagi ngebangun smelter aluminium besar.
dengan dukungan energi listrik atau power plant buat industrialisasi hilir gitu ya. Nah, apa yang dipisahkan dari ADRO ke AADI? Yang dipisahkan ke ADI, habis ini kita bahas AADI ya, yang di tok-tok diet ke Iko Yaku Elemental Score Official. Yang dipisahkan ke AADI adalah batu bara metalurgi atau coking coal, metallurgical coal, itu dipindahkan ke AADI yang sekarang disebut PT Adaro, itu AADI. Ini adalah jenis batu bara buat baja, steel making, beda dengan batu bara thermal untuk listrik, dan ini yang banyak dibutuhin oleh China karena ada manufacturing. Nah, setelah spin-off, ADRO itu tidak langsung mengelola bisnis coking coal, meskipun masih punya kepemilikan tidak langsung melalui saham AADI-nya. Jadi, ADRO saat ini tuh kalau kalian mau tahu, lebih fokus ke batubara thermal, hilirisasi aluminium, dan industri berbasis energi, energi bersih, dan juga transisi energi. Mulai masuk ke PLTS, PLTP, energi baru terbarukan, sesuai strategi Adaro Green gitu. Nah, AADI ini akan menjadi vehicle khusus untuk coking coal, sedangkan ADRO tetap memegang lini besar lain termasuk downstream industrial project. Nah, kalau kalian mau dividen gede itu kok kayaknya arahnya lebih ke AADI. AADI itu dividen payout ratio-nya aku lupa berapa, tapi kalau dihitung dari harga sekarang itu dividen yield-nya, jadi dividen per share projection ya ini, dibandingkan dengan harga sekarang itu masih sekitaran 10%-an. Oke, di tok-tok yang di ET, mari kita lihat AADI. Yuk, kok jadi semua saham tak bahas ya? AADI, Pak Boy Thohir punya saham langsung dan tidak langsung di AADI. AADI sideways-nya gak kelar-kelar, tapi udah mendingan daripada biasanya sideways-nya di bawah 7325, sekarang sideways-nya dia udah di atas itu supportnya. Jadi kalau kemarin best price-nya 6.700-an atau 6.675, sekarang best price-nya 7.350. Wah, ngarep ya mau dikasih lagi di 6.675. Kalau tradernya nggak mau sih. Tradernya maunya dia bertahan di atas 7.300. Karena di atas itu dia akan gerakannya lebih cepat. Tapi kalau value investor atau dividen investor ya pasti mau banget nih. Pasti merasa ketinggalan posisi banget, ketinggalan peluang banget gitu loh. Oke, mari kita lihat chartnya dari sini sampai sini. M-Trade ada cuan sekitaran up to 7%. Aku mau mulai buka untuk Q&A-nya. Dan teman-teman, pendaftaran workshop Super Trader untuk bulan April, tanggal berapa sih April? April 2026, 18 dan 19 April 2026, masih lama, tapi nanti kamu mepet-mepet udah pasti nggak dapet seat teman-teman ya, gitu loh. Jadi early bird 1 dibuka paling lambat hingga Jumat ini, Sabtu udah investasinya naik jadi early bird 2 gitu ya. Kalau nggak bisa atau gimana, nanti bisa online, bisa reschedule, bisa diganti ya, bisa diganti teman Anda, saudara Anda, pasangan Anda. Kalau kita bisa cariin gantinya ya kita kasih gantinya, tapi tidak janji. Oke, aku mau cek Q&A-nya yang di tok-tok di ya, langsung aja lihat. Miss, kalau BRI, BBNI, BRI masih apakah worth untuk investing? Masih oke untuk investing, tapi pastinya kamu harus punya diversification. BBCA, Himbara Banks, kok investornya kabur, banyak ketidakpastian di dalam negeri, banyak kebijakan-kebijakan baru yang masih banyak dinanti investor gede. Jawaban saya masih sama di situ. Dan juga penurunan suku bunga BI yang terus-menerus, ini dirasa kok kayaknya spreadnya udah mulai kecil dengan yang di luar gitu ya. Ya jadi kok ada kekhawatiran bisa memicu inflasi. Sekarang belum inflasi, ekonomi melambat. Yo nanti. Ya itu kan namanya projection atau pandangannya dari investor-investor gede ya hanya mereka toh mau memprediksi apa, mau memproyeksi apa. Aku cuma menyampaikan saja. Oke ya. Terus kemudian ada kekhawatiran juga dari global yang aku udah bahas tadi di awal. Anggaran Amerika gede banget yang diajukan pada rapat hari ini, dan kalau nggak disetujui itu bisa terjadi government shutdown, kira-kira kayak gitu. Itu menjadi satu kekhawatiran juga, tapi lebih banyak kekhawatiran ketidakpastian dari dalam negeri. Brandly nanya PESAP, AFT dan juga Antam, mungkin aku bahas PESAP dan Antamnya aja. ESA udah aku bahas. Olivia Milala, PGO Toba BBRI, Don Kulen PGO dan BBRI sok bahas. Tobanya besok di morning briefing aja. Aku lupa tadi Milala nanya saham apa. Aramoro, PESAP dan Antam.
Biar kamu nggak pusing nanya-nanya terus mau belajar. Antam chartnya hari ini masih nggak enak sih. Kita masih wait and see dulu. Kalau pesap masih oke chartnya, tapi kita berharap ada sedikit retracement ya. Mau retrace, mau naik kita oke aja untuk pesapnya. Oke? Dengar nggak bunyi arang ngorok? Kenceng ya? Krok, krok, krok. Dengar nggak? Oke, ya udah gitu aja teman-teman semuanya. Udah jam 9, aku mau pupuk. Dah. Yang mau belajar gratis cara trading, daftar di webinar and trade start. Tapi kalau mau yang langsung ngegas trade gitu, belajarnya sama Trade Academy. Yang mau lebih ngegas lagi di workshop super trader. Kalau workshop super trader tuh aku ajarin kalian ngambil putusan secara mandiri. Bedanya apa? Kalau Trade tuh masih dikasih tahu. Masih boleh beli nggak? Kasih tahu. Tapi kalau di workshop super trader itu kalian saya ajarin cara mikir saya tuh mindsetnya bagaimana. If gini, if gitu, if gini, if gitu. Di workshop super trader tuh kalian saya kasih masalah. Kalau di Trade kalian yang kasih pertanyaan buat saya. Di workshop super trader saya yang nanyain kalian terus. Terima kasih semuanya, Henry Chan, Jumelan dan semuanya. Salam rekomendasi arah yang lagi ngorok apa. Kalau ngelihat dari tadi pasti tahu banyak. Dadah, thank you yang di tok gift-nya, thank you yang di YT, dan thank you yang di Ikoi. Selamat malam. Baru juga joinnya makanya dari tadi. Jam 8. Aku udah sering telat loh, masuk kalian lebih telat sih. Bye. Miss, nggak ketinggalan promo kemarin? Loh, maksudnya apa? Kamu ketinggalan promo kemarin tuh? Ya nanti tunggu kalau ada Trade Start. Mau ikut Trade ketinggalan promo kemarin, tunggu ada Trade Start, DM aku aja Trade Startnya kapan. Bisa di akhir sesi akan dikasih promo Trade. Dadah, thank you, bye bye. Oh iya, tiba-tiba teringat lagi, ting di TTP nama tim HR. Kita masih terus hire trainee. Lulusan SMK akuntansi, gak apa-apa, boleh. Kita suka ngajarin orang dari nol dengan sabar. Kemudian S1 akuntansi manajemen ekonomi, yang penting kamu tuh rajin. Tak diajarin macam-macam saham, kripto, teknikal, fundamental, diajari bahasa Inggris, diajari macam-macam, diajari presentasi, diajari nanti kalau udah naik level diajari leadership. Pokoknya kita tuh seneng ngajarin lah gitu ya. Tapi jangan cuma jadiin tempat kita tuh cuman buat dapat keuntungan belajar terus pergi. Kalau kerja sama kita ya semangatnya semangat melayani, memang mau nolong orang banyak. Kenapa? Karena cinta. Dadah. Bye-bye, skibidi. Stay sigma and skibidi. Aku ngelamar boleh, Miss? Waduh, deg-degan aku kalau Pak Jungki yang ngelamar. Dah, jangan. Saya cerewet, ya. Kantornya di Solo. Masih semester 5 boleh nggak, Miss? Kirim CV aja. Ya, kirim CV aja. Dah, DM aku kalau bingung mau ngirim CV kemana. Tulis mau ngelamar jadi trainee. S1 statistik, wes. Kamu pokoknya kirim mau CV dulu aja. Pokoknya semangat. Dah. S1 IT boleh nggak? Gak tahu deh. Gak tahu, nanti HR-nya yang assess kok. Dadah. Ada diskon Trade gak? Ada nanti kalau pas ada Trade Start. Ikut Trade Start dulu. Bye. Solonya mana? Halah, wes boh. Bye. S1 Ilkom. Gak jadi off toh. Off. Dah.